Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya dengan adik-adik Pramuka SMA 1 Kendal. Cowok saja. Hanya cowok saja. Dan kurang satu. Ini tapi kurang satu ketua OSIS-nya. Kurang 3 dong. Oh iya. Ada Mif sama itu Verza. Dimas kok nggak ikut Dimas? Mau tahu kita ada di mana sekarang? Ini kita berada di pos 1 Lawu Vian Jogorogo. Ini pendakian saya Vian Jogorogo untuk yang kedua kalinya. Di sana ada tulisan Wukir Bayi dengan estimasi elevasi ketinggian 1259 mdpl. Ini sampai di Wukir Bayi jam 6:15. Mau tahu kita berangkat jam berapa? Kita berangkat jam 5 sore karena tadi anak-anak sore masih sekolah. Pagi masih sekolah sampai siang, terus packing, kemudian tadi sempat hujan juga. Rencana kita mau ngecamp di Cemoro Lawang. Kita akan mencoba meminimalisir istirahat di pos, jadi pos berhenti sejenak. Setelah ini trek yang akan berat, yang cukup berat akan kita lalui ya, karena melewati apa itu jenenge suket sing kuwatal banget. Jadi iku genah kebloh. Jadi persiapan perlu gue mantol lagi jenenge katoke, tapi sepatunya barang ganti sandal, tapi aku kena biset kabeh sih gile. Wes gak masalah. Nah, kemarin kita dengan teman-teman dari Mapala IA Ngawi ini dengan Pramuka SMA 1 Kendal. Rencananya sih sebenarnya kita mau ngecamp di sini, tapi karena banyak yang tidak bisa, hanya tinggal berlima, ya wes dijajal bacotno teko pos 5 syukur munggah tekan Gupaan Menjangan nek waktu memungkinkan. Karena besok sore mau nggak mau kita juga harus turun Jumat masuk. Oke. Karena Jumat juga ada kegiatan, saya di SMK 1 Paran, mereka juga dapat undangan. Itu aja teman-teman, kita akan lanjut perjalanan, nantikan vlog malam-malam di setiap posnya. Selamat pagi semuanya. Ya, kali ini kita berada di pos 2 Ngudal. Semalam ngecamp di sini karena memang kondisinya juga capek ya, luwe. Nah itu habis goreng nasi kurang matang dikit nasinya, terus tapi goreng ujahe keri pisan. Orang masalah ya, sepertinya sudah pernah saya bahas di channel sampai di video sebelumnya bahwa di Ngudal nih Ngudal ada sebuah shelter yang lumayan luas, terus cuma atapnya sudah mulai rusak, tapi ini cocok untuk recommended untuk istirahat. Ini dipikir Pak Adit Ramadan loh cowok. Lah iki gak apa? Lah wis ra apa sithik ra apa. Iki wis tot. Ngeplok rungbar lho, tot. Dulu peteng nih. Ini makan nasi goreng nggih. Bocah sitok ya lho. Oke. Lah. Cang dipanggil Mas Kosah. Nah. Ini karo udah manggang sepatu ben rotok garing. Terus sarapan pagi, nanti kita lanjut jalan. Karena memang tujuannya ini tidak mendaki sampai puncak, kita yo tekane lah. Karena memang mendaki jalur ini butuh persiapan yang ekstra. Lama ngarep, guys. Bukan cuma logistik tapi juga fisik. Mantap. Yo koyo sing nanti tak omong nih sak Ndek Ben. Metu kene iki padha karo lewat Coro Merdayu lewat Lawang ngarep. Nih. Bilane kali kowe. Nek tendane taleni. Ndur sini kathok. Kaos. Tapi gak melok. Heeh. Pokoknya saran untuk teman-teman yang belum pernah mencoba jalur ini, siapkan fisik, terlebih juga logistik juga. Sumber mata air di mana sudah pernah dibahas kan, pos 1 dan pos 2. Pos 3 menjelang pos 3 di Patuk Loso itu juga ada
arah ke sebelah kiri ya untuk menuju ke sumber air, cuma agak jauh. Kayak ini agak jauh juga sumbernya. Sumbernya sih sungai, bukan kok sumber apa mata air gitu, bukan, tapi memang sungai. Tapi airnya jernih kok dan juga dingin. Pastilah itu. Ini bersih, godok pun gawe wedang wis mateng. Wih, enak ngene iki, Pak. Malah enak ngono kuwi. Gak digoreng malah enak. Masuk. Nah, rekan-rekan, salah satu Unik sekali Anda toh. cara untuk Rasane mempersiapkan fisik adalah jalan. minimal 1 minggu sebelum pendakian itu kita olahraga. Pada sing ngomong ki ya jarang olahraga, jadi munggah ya mengkis-mengkis, tapi memang butuh persiapan. Kalau cuma nekat yo iso, cuma engko lagi 15 langkah mungkin 10 langkah mandek ambekan. Nah, treknya yo wow sekali seperti yang sudah di share di video sebelumnya. Kemudian shelter terakhir ya di pos ini. Nanti kan kita memungkinkan, karena kemarin kita kan nggak sempat menunjukkan bagaimana kondisi pos 3 dan pos 4 karena memang hari sudah malam. Nanti di video ini akan saya coba sedikit mereview dan juga menjelaskan kondisi di pos 3 dan pos 4. Sama sebelum pos 3 di Bulak Akasia itu nanti akan ada suatu tempat yang katanya sih mirip miniaturnya jalur Rinjani. Soalnya ada kayak terowongan gitu nanti. Ini mumpung pas masih pagi jadi bisa membuat videonya. Dan untuk kali ini insya Allah beda dengan yang kemarin, ini logistik cukup lengkap. Pemula, guys. Pemula, tapi apa itu jenenge, kalau fisik fit nggak masalah sih. Sebenarnya tidak ada istilah pemula ataupun sudah senior mendaki. Yang penting kalau baru pertama kali betul. Baru pertama kali naik Gunung Lawu ya Mas? Iya, betul. Tapi sekali naik langsung det. Ada yang berat kabeh sikile karena babadalan. Sing ketemplean apa lintah. Santai abang-abang. Nah, sampai kaos kakinya ada noda darah. Enek meneh sing nggih bengi wis nganggo SB Cik. Padahal wis sarungan jaketan pakai SB ya, seperti itu. Enggak masalah. Inilah lika-liku. Wis. Loh, ganti terus nih. Jadi enaknya mendaki bareng komunitas itu pakaiannya bisa bareng, kompak ini, kaos pramuka semua. Ini baru ya guys ya, kaosnya ya. Iya ya guys ya. Iya. Nganyari guys. Oke, rekan-rekan, sarapan dulu, kemudian nanti kita lanjut ke pos 3. Iya toh. Oke, ini yang saya katakan sumber air. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter ono ra yo mau kita. Ono ya? 100 meter dari pos 2. Ini ada sungai. Loh. Ini. Ini sekali teman-teman. Ini bisa ngisi, ini sudah ada beberapa botol. Kita ngisi. Nih, bisa untuk masak. Mie, masak sego. Terus jangan tanya, pasti dingin. Nemen. Nah, mainan air ya guys ya. Seger pol. Yuh. Dan tadi malam kita sudah kesini untuk mengambil air wudu untuk sholat isya. Terus ada satu insiden, satu personil terpeleset gedabrus. Pikir nyapo iki. Katokmu kuning-kuning ngopo wi?
Cat kae. Kalau neng anu ya neng kok neng cekok, oh sini cekok. Iwan apa ya itu, guys? Nah di sini ada seperti apa ya? Kayak anggang-anggang tapi modelnya itu kayak punya cangkang kayak kura-kura ya. Tapi yo di gunung itu memang ada beberapa keunikan. Nah tempat ini sangat asli sekali. Ini sungai ini, nah sungai ini itu nanti akan ketemu di pos 1 di atasnya Wukir Bayi itu ada yang sumber 1 itu ya turutane kali iki. Kok neng dhuwur kono di atas sana di mana itu sebelum Watu Kloso sebelum pos 3 itu juga ada petunjuk ke arah kiri tadi yang saya katakan itu sungainya juga sungai kayak sungai ini cuma menuju ke sananya agak cukup jauh karena ke atas itu kelihatan sudah seperti jurang ya arek-arek do foto enaknya mendaki lewat sini adalah ada 3 tempat untuk mengambil air walaupun agak jauh tapi ya lebih mending lah ditimbang jalur kayak Cemoro Kandang itu sumber airnya waduh banget bahkan bisa dikatakan tidak ada. Cemoro saya ada sih di sumber wes-wesan itu pos Bayangan 1 sama di Sendang Derajat itu pun kalau pas musim hujan bisa agak tinggi kalau pas musim kemarau ya tinggal dikit. Yuk, gastrek. Lawu sing gak ono sumber iki via yang ngendi ya? Hampir semua lawu ada sumber airnya. Di Ceto ada di pos 3, kemudian Tambak ada di sebelum pos 4. Singolango ada di pos 2 di sumber Banyu. Wallpaper. Nah, itu. Halo, penunggu batu. Oh, gak ketok. Kayak. Kelak. Dongkrong ning dhuwur watu. Ya, sesekali waktu kalau mendaki Gunung Lawu jangan cuma bertujuan ke puncaknya saja, tapi ada beberapa surga tersembunyi. Seperti ini juga view-nya oke banget. Oke, lagi ada foto-foto. Oke, sah. Iya. Pendekar sah. Baik. Lanjut untuk ke kemana ini? Pos 3. Baik, rekan-rekan semuanya, setelah berapa menit ngecah ke pos lorong ya? 21 menit. 23 menit perjalanan dari pos 2 ke pos ini. Kita mau ke pos 3 ya. Ini kita sampai di sebuah spot yang namanya Watu Kloso, tapi Watu Klosonya renek nih. Loh. Watu Kloso. Di watu nih. Cilik ya. Nah, seperti yang saya katakan di sungai tadi, ini ada petunjuk ke air. Nah, itu ke sana. Turun jalan ini nanti sampai di sungai, tapi agak curam sekali. Bukan agak, sangat curam jalannya. Jadi pendaki yang kepepet sampai sini nggak ada air, bisa turun. Kata kuncinya adalah sampai di Watu Kloso. Ada tulisannya air. Terus yang ini tanda petunjuk. Kok loyo mas. Jalannya gimana? Jalurnya dari pos 2 ke Watu Kloso ini gimana teman-teman? Menanjak sekali terus. Jadi miniaturnya jurang milih sama Ondorante kayak gini. Habis ini, nah belakang itu sudah sabana. Tapi kita nanti nggak ke belakang itu, kita nanti melipir ke kanan. Terus nanti ada tulisannya akasia, kita akan masuk sebuah terowongan. Nanti akan saya video dan saya akan tunjukkan bagaimana teman-teman melewati akasia itu. Tunggu dulu. Oke teman-teman semuanya. Sekitar berapa menit Cah? Dari Watu Kloso. Dari Watu Kloso sekitar 20 menit kita sudah sampai di akasia. Inilah terowongan yang saya ceritakan tadi. Kita mulai masuk jalur yang lebat vegetasinya dan masuk terowongan. Kita akan melihat, kita akan tunjukkan ke teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah lewat jalur ini. Kalau siang atau pas cuaca cerah kelihatan teman-teman mulai merunduk. Ya ini dia. Ini baru permulaan guys. Nanti akan ada yang lebih rendah lagi. Harus berobos
Ya, ini aku yo melu ndungkrung, guys. Lho, Bingung tak colne. Ndungkrung. tau gane dhewe apa? Aku yo foto ora apa-apa sih. Colno, colno. Kayak iso lewat engko. Gelem. Ini sik mandek foto-foto. Genenan iki jane ngarep buri genenan jane oke. Nggone kan nek sekolah apik neh yo ning ngarepan kono. Ngarepe aku. Foto. Sing pas senikung nenganan. Enak luntut HP-ne wis di foto. TP sing mumpuni to. Masih berlanjut. Berobosan kalau. Spiderman. Aku yo panggang berobos, ngisor banget. Bisa. Terus play dan cara. Simulasi laksana. Oh, Ali yang. harus dilaksana abot, guys. Ada ya. Dari ora. Dari muncak apres. Yuh, Indonesia. Gua jadi pramuka utama aja. pramuka utama presiden dul. Ya, jadi Pas pampresnya nyekop presiden. jadi teman-teman lumayan menguras tenaga. Apalagi harus dungkrung loh. Loh. Sampai lungguh-lungguh. Sampai bawah. HP-nya jatuh, guys. HP-nya ceblok kabeh. Oh. Akasia singkatan apa, Kak? Akasia iki jenis tanaman yo. Iki tanaman. Akasia ki trembesi nih. Mosok awet biyen coklek-coklek ngene. Lauri dia Pak kok trembesi. Ya anak IPA satu semua loh ini. Akasia ki tek ampun lauri. Loh, dhisik tentara Soviet lewat kene. Sep. Gocek geni, Sep. Piye iki? Langsung ngadep nang aku. Wis. Ya. Nih, Sik to. contoh jalurnya. Wih. Untung tasku gak dhuwur kari ini. Mantap. Ke. Oh, Penekan karepe dhewe ke. tundur. Oh, nek kene ki lho senterku sing ijo wingi ceblok. Apa? Senter ijo pas bengi-bengi. Aku bar liwat kene kan bar magrib mudune. Adzan magrib itu pas 3 pas mudun. Sam sik teko kene. Masa sedih. Ayo to. Ayolah. Septian ben liwat sik. Nah, gila. Yuk gentean. Ya. Kayunya licin ya, guys ya. Wuhui. Lucu lagi deh. Biar nyuci kayu. Ngerti pen proses. Mandur. Nggo kayu iki langsung melayu. Nah, masih di dalam terowongan Bula Akasia nih. Tantangan dan rintangan belum berhenti sampai di situ, guys. Ini harus melewati tumpukan kayu-kayu ambruk. Dan kayunya itu licin, guys. Iya. Loh. Sesepuh iki. Gak aku ora tau ninggah botol. Nih. Ono apik ya aku mbok foto ya. Alon-alon ya. Loh. Mantap kan? Foto nang disa. Yo untukku sing foto ki. Aku ora. Nanti. Nanti teman-teman semuanya yang ada di Satu.
rumah atau yang menonton channel ini, habis terowongan ini kita akan sampai di pos 3 dan vegetasi terbuka. Abaikan nafas yang mulai mengkis-mengkis. Tuh. Ya, anggap aja ini diklat pramuka untuk menjadi penegak laksana. Calon laksanane cek kuat, pembinane wis ngap. Baik rekan-rekan, setelah keluar dari padang akasia tadi, terowongan akasia, kita sudah sampai di pos 3. Nah, nih teman-teman semuanya Ondorante, Jurang Mele atas itu. Pesawat sebenarnya dekat itu, atas itu loh. Pesawat kan loh, pesawat. Rumput-rumput kan loh. Wet kae, dhuwure wet. Heeh. Nih. Pos 3 akasia. Enak. Roti. Roti. Di sini tempat. Di sini kemarin saya tenan pura. Bertahan sebentar untuk makan. Neng ngene Pak Razi lho enek roti. Nang toplet kok enek. Terus ini pohonnya bekas ditebang ya. Dipotong guys. Kemarin belum dipotong kayak gini. Ini kalau untuk mendirikan tenda miring. Tapi cocok lah kalau untuk istirahat. Wajah-wajah lelah. Tinggal 2 pos lagi guys. Target kita kan hanya sampai di Mulak Peperangan. Oke. Gini posnya kok berapa? 5. Demongi pos 5-ne Jogorogo ki padha karo pos 5-ne Candi Cetha. Cuma ning kono tulisane pos 5 Mulak Peperangan ngono ora kok pos 5 Jogorogo ngono. Enggak. Tapi di mana aku pas tekan dhuwur kono tulisan pos 5-ne renek kok. Oh, lah kok saya Nih. panganane bagus ngono kae. Nyonyo ki. Istirahat dulu guys. View sebelum pos 4 guys. Full lautan awan. Kondisi vegetasi sedikit terbuka. Tapi pepohonan juga masih lebat. Tapi depan itu sudah wow. Apa San? Nah, kita menanjak Ondorante atau jalannya duwetek kayak. Kemarin pas lewat sini kan udah gelap guys. Pas turun nggak sempat videoin. Sumpah tuh, sinyalnya ini masuk tuh. Mabar kene apa piye? Tuh. Zan, Mabar apa piye? ning pas papat. Yang penting kalau lautan awan. Ketemu apa, Ri? Ketok nang adoh tapi masuk tenan ngono lho. Jan. Anjing pecah. Astagfirullah. Hei, masuk YouTube ini. Iya, Pak. Dolar kuning iki. Ora mungkin. Duris full kabut. Fotonya tuh gak HP-mu, Cuk. Sing kamerane kena. Baik teman-teman, kita sudah sampai di tempat yang dulu pas saya kesini pertama kali. Di situ ada tulisannya pos 4, tapi apa? Nggak tahu, nggak ada itu apa dipindah ke atasnya lagi atau gimana. Jadi ada satu tempat yang cukup untuk ngecamp. Oh, black light. Di sini bisa untuk istirahat. Cocok untuk istirahat. Cocok Mas. Untuk ngopi dan juga sebat untuk para pendaki-pendaki yang hobinya sebat atau ahli hisab. Nah, hobi sebat. kondisi cuacanya itu mendung, berkabut, bawah penuh dengan lautan awan. Ya. Terus ini ke pos bayangan tulisannya yang di pohon Ondorante itu masih lumayan, tapi jalannya ngene banget. Kilo. Kemarin waktu pertama ke sini nyampe sini itu udah jam 7 lebih. Hampir jam 8. Terus sampai di Ondorante jam 10, jadi hampir 2 jam perjalanan. Tak apalah, semua itu butuh proses dan perjuangan. Yang penting Istiqomah. iya. Istiqomah dan sholat berjamaah. Loh. Aduh.
Baik, istirahat sebentar. 10 menitan ya. Sebelum lanjut ke Ondorante. Di sini katanya jurang mele. Ya mele-mele tenan kuwi. Nah, teman-teman, ada yang berbeda dari jalur pendakian dari pendakian saya yang pertama kemarin lewat jalur Jogorogo ini. Yang kemarin itu pos 4-nya di bawah yang saya videokan tadi. Yang saya bilang ada sebuah tempat yang agak datar tapi sempit. Yang dulu ada tulisannya pos 4, ternyata pelang pos 4-nya dipindah sini. Ini loh. Pos 4 pendem dengan ketinggian elevasi 2192 wes. Saingan karo Mongkrang iki dhuwure. Nah, di sini tempat kemarin saya ngecamp sama teman-teman Ondorante di Geger Sapi atau Ondorante itu di sini. Terus pos 4-nya dipindah sini. Jadi tempatnya view-nya bagus dan di sana lautan awan. Wih, keren. Kemarin saya pas kesini nggak ada lautan awan ya. Sekarang pas kesini lautan awannya sangat keren sekali. Jadi pos 4-nya pindah teman-teman. Pindah di Ondorante di Geger Sapi. Dari sini nanti ke Cemoro Lawang masih nek di Menkes meh 1,5 jam. Kok kan mengkis-mengkis. Saiki kumbuh ki kok. Bisa tekane lah. Op iki wis. Wis nek sing op. Anu, apa? Jenenge Piye to piye. cagaan apa? Ini dalam ini, saya tekan dalam ini itu buat Cagaan. frame. Rem red. Sini sudah ada padang sabana. Seperti yang kemarin itu ya. Padang sabana ki ngene iki. Iya sabana ki ngono kuwi lho. Padang sabana itu padang rumput, Zan. Dikit ngisornya sabana. Di wong ne. Ayo. Den Mas Kosah njaluk diglundungne. Oke. Istirahat sebentar. Karena trek Ondorantenya juga masih jauh sampai di Geger Bayi. Ini Geger Bayi sampai di mana? Cemoro Lawang. Wih, ini. Tak laundry klambi pendekar. Oh, gak ketok blacklight. Enggak klambi pendekar, guys. Glek. Oh, ini ojo. Ya. Oke. Padang sabana. Ujuk-ujukan dulu. Sip. Lanjut. Baiklah teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah sampai di Cemoro Lawang camp area. Ini ada tulisannya Cemoro Lawang ya. Ini cukup luas sekali untuk mendirikan beberapa tenda. Ini kalau 4-5 tenda cukup luas. Terus perjalanan tinggal menyusuri bukit, nanti terabas naik bukit 2-3 bukit lagi, kita sampai di Bulak Peperangan. Ini jalannya agak menurun. Oh, tadi belakang ya di Bulak maaf, Cemoro Lawang. Ono Cemorone loro. Jane ora Cemoro sih pinus. Tapi yo luwih apik Cemoro Lawang jenenge. Kita perjalanan menuju ke Bulak Peperangan. Harus menyusuri vegetasi yang cukup lebat rumputnya. Kemarin pada lewat sini nggak lebat ini. Tapi ya namanya musimnya kemarin kan hujan. Nah, melipir terus. Mantap pokoknya treknya. Yang kemarin saya tidak membuat video perjalanan di sini. Hampir tergelincir. Tuh kan, rapat banget. Sudah terdengar petir. Kabutnya tebal sekali.
Ya berharap tidak hujan. Nah, ini ada tempat cukup terbuka lagi, bisa untuk istirahat. Ini lagi. Nah, kita cukupkan dulu. Nanti menjelang bulan peperangan dilanjutkan. Ya, kita sudah sampai di mendekati persimpangan jalur Jogorogo dan jalur Cetha. Ini tinggal menyusuri jalan menurun ini, sedikit landai nanti sudah sampai di pos 5 atau bulak peperangan. Untuk ke 5 kalinya saya ke sini. Tuh. Kabutnya cukup tebal, guys. Gerimis, hujannya mengundang. Kuwi omah depo sing masang koncoku. Koncoku sak rombongan Dik Men. Ket ke pos 1 teko pos 5. Nih. Nih pertigaan persimpangan jalur Cetha dan jalur Jogorogo. Itu ada camp area di situ luas. Biasanya di sini banyak sekali tenda. Nah, menurut info teman-teman, inilah tugu perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah menurut info. Nih. Ini omah depo yang buat teman-teman dari Cetha, Reco. Jadi katanya ke sini masih Jawa Timur, ke sana Jawa Tengah. Menurut informasinya gitu. Tapi ada sumber lain, batasnya di atas itu, Hargopuruso. Itu adalah puncak pertamanya Lawu yang sulit dijangkau dan dijamah oleh pendaki karena memang truknya mengerikan, bahkan nggak bisa dikatakan tidak ada jalan. Infonya Hargopuruso tuh itu, atas itu. Nah, inilah bulak peperangan. Sepi sekali, ini tanggal merah. Biasanya sini tuh tenda desek-desekan, bro. Kita nggak ketemu dengan pendaki dengerin. Atau tumben nggak ketemu sama pendaki. Di sini tuh banyak sekali. Terus tulisan pos 5 di sini juga hilang. Nah, ini tinggal keputusan teman-teman mau lanjut apa mau turun. Sik to ngesak niki lho. Nek arep turun kene. Yo. Nak mentingne awakku dhewe aku yo gelem medun tapi calon iki luwe miye piye. Kompor iki nang iso. Ki sing gak ngomantol sapa? Kowe tok, kowe nggo mantol? Mantol? Oh. Mantolku ponco ya repot iki. Ponco repot Iki nak ribet. teko puncak sik berapa menit, Pak? Nek saka kene ya sekitar sak jam. Yo. Kok ngene mboyum nih. Kayaknya punya puncakan mboyum sih. Iya, Ngene boyong, Pak. Ya kurang luwih sakmono kuwi. Kena malah medun malah suwi. Yo, malah kejam. Mboyong mek no. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim yo. Nih akhirnya lanjut ke Sabana 2. Aku timbane mati katisan. Hujan pun nekat